Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kitabu Abi Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi. Bismillah. Tauti'ah halaman 15 kalau di buku yang saya sudah share tadi. Tauti'ah artinya pijakan dasar, ya, atau apa sih, titik tolak, ya, muqaddimah lah. Ini artinya, ini bisa jadi istilah baru juga, ya. Tauti'ah dari wato'a itu kan apa? Ya, langkah. Kitabu Abi Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi fi Marat. Buku Abi Nasr Muhammad Al-Farabi ini nama Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, ya, Pajong gitu. Auzalah Al-Farabi itu tempat di mana dia lahir, ya. Konon Al-Farabi itu ada yang mengatakan itu di Turki, ada yang mengatakan di Persia. Beliau memang biografi yang spesifik tentang beliau orang mana itu, asal mulanya itu memang tidak jelas, ya. Ada berapa? Tapi karyanya jelas, ya. Beliau adalah salah satu paling tidak yang Al-Kindi Al-Farabi. Namanya Muhammad bin Muhammad, seperti yang tempo hari saya bilang, ya. Orang Arab itu namanya kan itu aja, ya. Kayak orang Arab Mesir itu namanya itu kalau nggak Muhammad, Ahmad, Mahmud, udah tiga itu. Muhammad, Ahmad, Mahmud, ngono. Jadi kalau kalian iseng itu kan ke pasar, di sana pasarnya itu pasar yang dikenal kalau Mesir itu Han Khalili, ya kan, yang biasanya orang-orang belanja, ya. Anda perhatiin nggak, anak-anak kita rata-rata dikasih namanya apa? Kalau cewek A ya banyaknya, ya kan? Banyak yang A itu, akhirnya itu A. Nama-nama udah sekarang jarang, ya, anak cewek zaman sekarang namanya Pariem itu ada nggak? Namanya Iyang, Pak. Iyang itu cowok cewek tapi. Iya. Iyang, ya kan. Iyang itu kan sebenarnya Yayang asli. Iya. Iya. Masa Pak ini tadi, ya. Beberapa orang menyebutnya dia lahir di Faroj itu di Transoxiania, ya, itu Mawaro An-Nahr, ya, itu Turki. Tapi ada yang mengatakan dia Persia, walau alam, ya. Yang jelas beliau lahir tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi, ya. Bapaknya itu panglima perang, ya. Beliau banyak belajar filsafat di Baghdad, ya. Banyak hidupnya nanti di Baghdad, walaupun beliau orang Persia, orang Turki lah, ya. Itu banyak hidupnya di Baghdad, di Irak sekarang, ya. Guru utamanya itu Yohanna bin Haylan, ya. Ini orang Kristiani, ya. Guru utamanya dalam hal ini beliau hidup di masa keemasan dinasti Abbasiyah, ya. Abad ke-10, ya, abad ke-10. Beliau termasuk orang yang polimat dan poliglot, ya. Menguasai sekian bahasa dan juga menguasai sekian ilmu pengetahuan, ya. Paling tidak bahasa yang beliau kuasai selain Arab tentu saja Persia, Turki, ya. Bahkan dicatat itu sampai 70 bahasa. Termasuk Yunani dia menguasai, bahasa Yunani menguasai. Beliau ini bagian dari para peneliti di Baitul Hikmahnya, ya. Baitul Hikmah itu satu institusi ilmu pengetahuan di dinasti Abbasiyah, ya. Beliau tempat kerjanya itu di Aleppo, ya. Beliau pernah banyak berinteraksi dengan Saifud Daulah, ya. Abu Hasan bin
Ali bin Abdillah bin Hamdan ya, yang cinta ilmu dan seni. Jadi zaman dulu memang para filsuf itu bisa nyaman untuk berfilsafat itu ya salah satunya dengan mendapatkan patronase dari penguasa saat itu ya. Di sini adalah Saiful Daulah. Sementara Ibn Rus yang tempo hari itu dengan Abu Yusuf Yakub ya kan, itu juga sama ya. Kenapa? Karena begini, tapi jangan dikatakan kemudian itu beliau sebagai ulama apa pemerintah gitu biasanya gitu kan. Jadi ya seorang ulama itu boleh apakah seorang ulama ilmuwan itu harus menjauh dari pemerintahan, kekuasaan? Belum tentu kan? Ada kalanya kita harus menjauh dari kekuasaan, ada kalanya kita justru masuk, ya kan? Gitu. Jadi keliru kalau kita kemudian mengharamkan 100% politik. Keliru, ya kan? Sebagaimana keliru kalau kita mengharuskan seorang masuk ke politik. Saya lihat. Misalnya begini, ada sebagian orang yang terlalu idealis ya, seolah-olah kalau misalnya ilmuwan, cendekiawan, aktivis menjadi bagian dari pemerintahan itu dianggap sebagai pengkhianat. Ada yang gitu kan? Apa itu sudah nggak idealis. Padahal ya tidak ya. Ada kalanya memang kita harus masuk ya kan, untuk mengubah ya. Contohnya misalnya guru kita Gus Dur lah itu kan. Gus Dur itu kan pernah di luar kekuasaan, pernah masuk ke kekuasaan bahkan menjadi presiden ya kan. Itu kita juga sama. Artinya kita kadang harus di luar, kadang juga harus masuk ke dalam. Nah itu artinya jangan 100% mengharam, jangan mengatakan bahwa misalnya ada apa yang masuk ke dalamnya siapa? Karena akhirnya kan justru mungkin politisi busuk, ya kan? Semacam itu. Jadi orang-orang baik itu ya ada kalanya perlu masuk ke dalamnya, yang itu. Supaya kehidupan jauh lebih bagus. Bahkan kalau bisa mempengaruhi penguasa untuk lebih baik lagi. Nah, dalam hal ini tadi Ibn Rus dengan Abu Yakub Yusuf, ya kan? Beliau dipengaruhi bagaimana agar kekuasaan dinasti Mohat itu mendukung kajian filosofis, ya. Karena kajian filosofi itu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini juga sama. Saiful Daulah itu menyukai ilmu dan seni. Nah, beliau itu banyak dapat pengaruh juga dari Al-Farabi dalam hal ini. Jadi itu bedanya. Tapi walaupun Al-Farabi itu seorang filsuf yang dekat dengan penguasa, tapi ini ada catatan. Beliau kehidupannya adalah berpikir filosofis dan berperilaku serta berpakaian seperti sufi. Beliau itu filsuf yang kehidupannya seperti sufi. Artinya apa? Tidak menjadikan kedekatan dengan kekuasaan itu sebagai sarana untuk memperkaya diri, enggak, ya. Justru mendekati kekuasaan agar apa? Gagasan-gagasan ideal yang ada di pikirannya itu bisa diejawantahkan, ya kan? Karena zaman itu kalau tidak tidak dekat dengan kekuasaan, sementara penguasanya adalah raja, itu kan sulit, Mas. Ya. Beda dengan kayak kita sekarang ya, demokrasi itu kan tidak harus jadi pemerintah, kita masih bisa berkontribusi di bawah kan. Zaman itu mau nggak mau harus naik ke atas. Nah, maka kayak contohnya yang tempo hari kita bahas soal Ibn Rus ya kan, beliau dokter ya kan, beliau qadhi, beliau filsuf, lengkap itu sampai atas. Ketika penguasanya runtuh, karena yang iri kepada Ibn Rus kan banyak, itu penguasa selanjutnya itu dipengaruhi oleh para fuqaha untuk menggulingkan Ibn Rus. Kemudian Ibn Rus buku-bukunya dibakar. Nah, ini juga Al-Farabi dalam hal ini sih cerita tentang bagaimana Al-Farabi dipelekuto lah ya oleh para fuqaha sih nggak ada ya. Karena beliau terkenal sebagai filsuf yang
kehidupannya sufistik ya. Beliau meninggal di Damaskus tahun 339 Hijriah atau 951 Masehi di umur 80 tahun. Artinya beliau itu hidup di abad ke-10 ke-10 Masehi ya. Abad ke-10 Masehi. Atau kalau di abad Hijriahnya abad ke-4 Hijriah. Itu adalah abad keemasan peradaban Islam ya. Abad ke-10 Masehi adalah abad keemasan peradaban Arab Islam. 2 abad sebelumnya, abad ke berapa? 8 dan 9 itu adalah abad di mana ilmu-ilmu asing itu diterjemahkan. Ya. Al-ulum ad-dakhilah istilahnya, ya. Ilmu yang masuk. Ini termasuk di dalamnya yang diterjemahkan itu adalah ilmu-ilmu dari Yunani, Suryani, Persia dan India. Itu diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Ilmu-ilmunya terutama yang dahilah itu adalah ilmu aritmatika ya. Aritmatika itu ilmu hitung ya. Bahasa Arabnya hisab atau adat ya. Ilmu hitung. Itu ulum ad-dahilah itu adalah ilmu-ilmu yang tidak ada di Arab sebelumnya dan itu diekspor ya. Benar ya, diekspor ya, benar ya. Diekspor dari luar. Kemudian geometri ya, handasah atau ilmu ukur. Kemudian astronomi ya. Falak atau ilmu an-nujum at-ta'limi. Kemudian musik ya. Kemudian tabiah, ilmu alam. Atib, kedokteran. Kemudian filsafat dan logika. Nah, itu beberapa ilmu dakhilah di abad ke-8 dan 9 Masehi itu diterjemahkan. Kemudian selain menerjemahkan ilmu-ilmu asing, para ilmuwan Islam di 2 abad sebelum Al-Farabi ada ya, itu juga membentuk ilmu-ilmu Arab dan Islam ya. Dalam hal ini ilmu Arab yang asli adalah nahwu, shorof, balaghah, mu'jam, qiraah, khat. Nah, ya, ilmu-ilmu bahasa Arab. Tajwid. Nah, itu nanti masuknya ke ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu agama, ya. Tafsir, kalam, kemudian fikih, usul fikih. Nah, itu ilmu-ilmu itu mulai terbentuk dengan lebih matang pada abad peradaban Islam udah banyak. Nah, itu salah satu atau ahso ya, mencakup, dan kata ihso itu artinya ad dan hifd ya. Perhitungan dan hifd itu penjagaan atau hafalan. Itu kalau versi kamus Arab klasik ya, ihso. Ini saya juga apa yang pas ya ngertiin ihso ya. Kalau yang klasik nanti ini perhitungan ilmu-ilmu atau penjagaan ilmu-ilmu. Tapi kok belum pas ya kelihatannya ya. Masa perhitungan ilmu-ilmu, nanti isinya nggak pas kalau kayak gitu. Oke, saya cari lagi ke kamus yang modern ya. Kamus Arab Inggris Al-Maurid itu ihso diartikan dengan counting, perhitungan satu. Enumeration udah jadi bahasa Indonesia. Enumerasi atau penjumlahan, pencacahan, pembilangan, penyebutan satu persatu. Nah, itu nanti agak cocok ya. Ini karena isinya adalah nanti berbagai ilmu yang ada di peradaban Arab Islam. Enumeration ya. Ihso juga artinya calculation, kalkulasi perhitungan kan ya. Perincian, Tadi enumeration itu penjumlahan, calculation itu kalkulasi atau perincian ya. Ihso juga diartikan di bahasa Inggris computation ya, perhitungan. Reckoning, perhitungan atau penggabungan. Statistik, kalau kalian belajar itu bahasa Arabnya adalah ihso ya, ilmu statistik ya. Sensus juga ihso ya. Sensus penduduk itu bahasa Arabnya ihso ya.
Nah, tadi ya, karena itu beberapa orang ketika menerjemahkan ini ke bahasa lain, itu maka muncul misalnya nih, kalau di bahasa Inggris ya, ada Henry George Farmer dan Therese Ann Durat. Ini Henry George Farmer menerjemahkan Ihsaul Ulum ke bahasa Inggris dengan Statistic of Sciences. Ya, statistik ilmu-ilmu, tapi nggak pas ya kelihatannya ya. Kalau kita baca ini, menurut hemat saya kurang pas itu. Nah, Therese Ann Durat itu menerjemahkan dengan Enumeration of Sciences. Ya, itu lebih pas tuh. Enumerasi itu tadi apa? Enumerasi itu artinya enumerasi ya, penjumlahan atau penyebutan satu persatu. Yang ini pas ini. Ya, cewek malah yang pas ini. Kemudian Cak Nur ya, Cak Nur itu kan menerjemahkan bagian terakhir sih dari buku ini, nggak semuanya. Di bagian metafisika dan politik, itu beliau menerjemahkan Ihsaul Ulum dengan perincian ilmu-ilmu. Karena tadi kan calculation, ihsa diartikan sebagai calculation, bahasa Indonesianya adalah perincian. Ihsaul Ulum bisalah kita sebut dengan perincian ilmu-ilmu, atau kalau lebih ilmiahnya ya enumerasi ilmu-ilmu ya, menyebut satu persatu ilmu-ilmu, memperincinya. Kalau klasifikasi oke, tapi kurang pas. Memang ada termasuk tadi ya perincian ilmu-ilmu atau enumerasi ilmu-ilmu. Saya lebih suka yang terakhir itu. Nah, tadi ya, alasan Al-Farabi untuk menulis Ihsaul Ulum pertama karena sebelumnya ilmu udah banyak, ya kan? Secara terperinci, ya. Maka kemudian beliau menulis buku tipis ini Ihsaul Ulum agar orang nanti kita ketemu alasannya, nanti kita akan baca di teks ini. Kemudian selain itu alasannya apa? Al-Farabi pada titik tertentu adalah seorang peripatetik, Aristotelian, ya. Aristotle. Beliau ahli logika ya. Beliau ahli logika, kemudian ahli metafisikanya Al-Farabi itu kan menjadi inspirasi Ibnu Sina untuk bisa memahami metafisika, ya kan? Nah, tadi beliau adalah orang yang bermazhab Aristotelian dalam filsafat. Tapi tidak Aristotelian murni, karena beliau juga Neoplatonism, ya. Nah, Aristotle itu yang menjadi salah satu inspirasi Al-Farabi adalah Aristotle, ya. Aristotle adalah filsuf yang dikenal mengkodifikasikan ilmu-ilmu di peradaban Yunani kuno, ya, termasuk seperti logika. Sebelum ada Aristotle, itu logika hanya dipraktekkan, tapi kemudian oleh Aristotle ditulis menjadi organon, ya. Retorika juga sama. Kaum sofis itu berretorika, ya kan? Tapi karena tadi ya, beliau mengkodifikasi jilid kedua itu ada 18 ilmu yang ditulis oleh Aristotle: kategoris, de interpretation, prior analytic, posterior analytic, topic, sophistical refutation. Itu tentang logika. Tentang fisika ya, fisik, on heavens, on generation and corruption, meteorologi, on the universe, itu tentang fisika dia nulis itu. Kemudian tentang psikologi, nulis juga Aristotle itu on the soul, sense and sensibilia, on memory, on sleep, on dreams, on definition in sleep, on length and shortness of life, on youth, old age, life, death, and respiration, on breath. Aristotle juga tentang binatang, history of animals, parts of animal, movement of animal, progression of animal, generation of animal. Menulis tentang warna, colors, on thing heard, berbagai hal, ya. Juga menulis tentang hal-hal yang politik, ya, etika, politik, hukum, ya. Misalnya di sini tentang etika yang ditulis oleh Aristotle adalah Nicomachean Ethic, Magna Moralia,
Eudemian Ethics on Virtues and Vices, ya kan. Menulis tentang politik, ekonomi, retorik to Alexander. Menulis tentang seni, poetika. Menulis tentang Constitution of Athens, ya. Dia juga menulis metafisika. Itu tadi Aristotle yang menjadi bukan patron tapi prototype, ya, tipe ideal filsuf bagi Al-Farabi itu menulis berbagai ragam ilmu. Nah Al-Farabi yang Aristotelian itu kemudian kan terinspirasi oleh Aristotle, ya. Sejauh Aristotle telah menulis beragam ilmu di peradaban Yunani kuno, Al-Farabi melawan apa? Menulis beragam ilmu di peradaban Arab Islam. Itu, ya. Ini yang dilakukan. Maka Al-Farabi disebut sebagai Al-Mu'allim Ats-Tsani, guru kedua. Guru pertama siapa? Aristotle. Itu alasannya. Jadi Aristotle sudah mengkodifikasi beragam ilmu di peradaban Yunani kuno. Nah, Al-Farabi orang Arab Islam, ya kan, orang Islam, ya kan. Kemudian dia melihat 2 abad sebelumnya ilmu-ilmu sudah bergerak, sudah banyak, maka beliau, dan belum ada yang menulis tentang minimal ringkasannya, maka beliau menulis ringkasan dari ilmu. Nah, kita mulai masuk ke kitab, ya, untuk pengantarnya. Oh, tadi sebelum itu saya perlu membahas soal pengaruhnya, ya. Dia menulis beragam ilmu itu nanti pengaruhnya tidak hanya di Islam, di Arab Islam, ya, peradaban, tapi di Eropa juga, ya. Ini saya tadi membaca beberapa bukunya Tabaqatul Umam, kemudian buku Madkhal li Sina'ah al-Mantiq, ya. Tabaqatul Umam itu karya Sa'id bin Ahmad al-Andalusi. Ini qadhi di Andalusia. Itu menguji buku ini. Kemudian Ibnu Tamlus di buku Al-Madkhal li Sina'ah al-Mantiq, ini Ibnu Tamlus adalah muridnya Ibn Rushd, itu juga memuji kitab ini. Pujiannya misalnya gini, ya. Pujian dari Qadhi Sa'id bin Ahmad al-Andalusi, dia mengatakan gini, bahwa sebelum Al-Farabi merupakan pionir dalam merinci ilmu-ilmu dalam peradaban Islam dan mencari ilmu seyogyanya mempelajari buku ini. Itu. Jadi orang yang mau belajar ilmu saat ini, Sa'id bin Ahmad al-Andalusi itu qadhi abad ke-11 Masehi, ya. Itu kalau Anda mau belajar ilmu apapun, baca dulu buku ini. Itu, saya gitu. Kemudian tadi Ibnu Tamlus, murid Ibn Rushd, juga mengapresiasi kitab Ihsaul Ulum dengan mengatakan bahwa buku tersebut referensi penting mempelajari suatu ilmu secara tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi kalau mau mempelajari misalnya logika, sebelum belajar logika, belajar dulu ini. Mau mempelajari matematika, belajar dulu ini, gitu. Jadi pengantar ilmu-ilmu, ya. Ini Ibnu Tamlus. Kemudian itu orang-orang Islam lah, ya, orang di peradaban Islam. Orang Eropa juga mengapresiasi buku ini. Paling tidak ada 2 penerjemah buku ini ke bahasa Latin, ya, di abad ke-12, ya. 2 orang itu adalah Dominicus Gundisalinus Camerarius, aduh sulit namanya, makan kakus, ya kan? Dominicus Gundasalinus itu satu, Camerarius itu sebenarnya orang lain lagi, ya. Ada kamera. Iya, Camerarius, Mas, namanya. Itu bapaknya ngeliat belum ada kamera sebenarnya saat itu, tapi namanya Camerarius, Mas. Tapi kamera itu dari dulu. Udah ada, ya. Kemudian yang kedua Gerard de Cremona, ini orang terkenal. Nah, itu mereka menerjemahkan buku Ihsaul Ulum ke bahasa Latin. Kemudian bahasa Latinnya bukunya ini saya tulis ini, Al-Farabi Philosophi Opusculum de Scientiis. Ini tulisannya Camerarius, ya. Sementara De Cremona bukunya itu judulnya Liber Al-Farabi de Scientiis. Saya nggak bisa bahasa Latin. Ini judul bukunya De Scientiis, intinya gitu. Buku ini di bahasa Latin dikenal dengan De Scientiis. Tiisnya nggak tahu, De Scientiis mungkin, ya. Oke.
apa namanya? Kemudian ini salah satu efeknya apa? Ya. Di sini nanti ada tentang musik. Al-Farabi itu dikenal salah satunya adalah sebagai pakar musik. Nah, ya. Di sini yang jago gitar siapa? Ya, apa? Al-Farabi juga. Iya. Kitab Al-Kabir fil Musiqa. Itu ini saya membaca jurnal ya. Tulisannya Henry George Farmer. Ini di The Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland tahun 1932 ya. Volume 3 Juli 1932. Itu dia menulis The Influence of Al-Farabi's Ihsaul Ulum on the Writers on Music in Western Europe. Jadi di buku ini itu ada bahasan tentang musik, dan bahasannya tentang musik itu mempengaruhi orang-orang Eropa Barat untuk menulis musik. Jadi musik-musik yang sekarang macam-macam itu kan pasti ada predecessor-nya kan. Nah itu mengaruhi musisi di Eropa. Ini yang nulis bukan orang Arab atau orang Indonesia ya. Yang menulis Henry George Farmer ya. Di jurnal ilmiah, ini bukan tulisan abal-abal ini. Itu tadi. Artinya buku ini nih luar biasa ya. Di zaman klasik. Tapi kemudian kita nanti ngapain baca buku ini ya kan? Apa kira-kira ya nanti ya paling tidak kita akan melihat sejauh mana ilmu-ilmu itu berkembang di saat peradaban Islam klasik kan gitu kan. Kajian historis saja minimal. Kemudian paling tidak kenapa kita perlu membaca ini? Karena ilmu pengetahuan sudah berkembang kan sekarang kan. Kita akan melihat apa? Sejauh mana ilmu-ilmu yang nanti dibahas di sini itu berubah dan tetap. Ya. Yang tetap itu masih mungkin diubah nggak? Ya kan? Kalau yang berubah itu apakah perubahannya itu maslahat atau tidak? Ya kan? Kalau maslahat, mungkinkah kemaslahatannya ditingkatkan lagi? Jadi itu alasan kita membaca kitab ini adalah semacam itu. Lagi pula terkait dengan kajian kita yang lama itu, kitab Fathul Maqal itu kan intinya adalah kita sebagai Muslim mau belajar filsafat. Nah, itu pintu masuknya Fathul Maqal. Boleh nggak sih? Ntar juga sebenarnya, tidak terlalu tebal juga, tapi ini lebih luas lagi, ya kan? Selain membahas tentang konten dari filsafat, juga ilmu-ilmu yang berada di peradaban Arab Islam di masa keemasannya. Nah itu, oke, kita mulai ke kitab lah. Oh saya 45 menit sendiri ngomong gitu doang. Nggak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qasodna, kami bermaksud ke halaman 15 ya. Fi hadzal kitabi, di kitab ini, an-nuhsi al-ulum al-masyhurata ilman, untuk memperinci ya, mengenumerasi ya, al-ulum al-masyhurah, ilmu-ilmu yang populer, ilman ya. Satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ini artinya yang dibahas di sini hanya ilmu-ilmu yang populer saja, ya. Wa nu'arifa berarti an-nuhsi ya, an-nu'arifa jumala ma yastamilu alaihi kullu wahidin minha, dan mendefinisikan jumal di sini kompilasi ya. Jumlah kalau di sini berarti, kalau kita artikan jumlah itu sebagai kalimat, berarti proposisi ya, teori-teori ya, teori-teori atau proposisi, teori-teori yang terdapat di dalam setiap ilmu itu. Wa nu'arif ajza'a kullima lahu minha ajza'un ya. Dan bagian dari setiap ilmu-ilmu itu kalau memang di dalamnya terdapat bagian-bagian ya. Bagian-bagian ilmu itu ada apa saja ya. Kita belum sampai ilmunya apa yang maksudnya. Wa jumala ma fi kulli wahidin min ajza'i, dan teori-teori yang terdapat di dalam setiap bagian ilmu-ilmu yang ada itu ya. Wa najmaluhu
khamsata fusulin, ya. Dan secara global Al-Farabi mengungkapkannya dalam atau mengklasifikasikannya ke dalam 5 pasal, ya. Di beragam ilmu di peradaban Arab Islam itu diklasifikasi menjadi 5. Dan ini menjadi 5 bab yang terdapat di buku ini. Al-awwal fi ilmi lisan wa zaih. Pertama adalah ilmu lisan dan bagian-bagiannya. Ilmu lisan itu linguistik, ya, linguistik. Ilmu bahasa, ya. Wathani, yang kedua, fi ilmil mantiq wa zaih. Ilmu mantik, ilmu logika dan bagian-bagiannya. Yang kemarin sudah kita pelajari di Ibn Rushd itu juga kan. Dari tadi udah saya sebutkan juga ya, kategorias, interpretation, kemudian topik, ya kan, topika, kemudian demonstratif, ya kan, yang pure analitik, posterior analitik, topik, sophistical refutation, dan seterusnya. Kemudian wathalis, yang ketiga, fil ulum at-ta'alim, ilmu-ilmu pendidikan. Tapi ini kalau saya baca teksnya tadi ya, Teres Anadrat itu mengartikan ulum ta'alim itu matematika dan musik, ya. Karena di sini isinya apa? Wahia, ya, ulum ta'alim itu al-adat, aritmatika, ya. Wal handasah, geometri. Wa ilmul manadir, optik, ya, optik. Wa ilmun nujum, at-ta'limi, astronomi, ya. Ilmu ini astronomi, astrologi kan bisa bedain kan? Kalau astronomi itu ilmiah lah ya, atau astrologi Primbon dan kawan-kawan, ya. Zodiak, ya, itu astrologi, ya. Ini utamanya astronomi, tapi sebagian filsuf kayak Iwanus Sofa itu membahas astrologi juga, Mas. Ada astrologinya kan? Iwanus Sofa itu di Rosail Iwanus Sofa ada astrologinya. Wa ilmu musiki, ya, musik, ya. Kemarin kan kita sudah bahas juga ya, musik itu apa? Angka di dalam waktu, ya kan? Number in time, ya kan? Kayak ketukan kan? Ya kan? Kayak adat itu number, ya kan? Aritmatika membahas number, angka. Handasah itu membahas soal ruang kan, ukuran, ya. Number in space, ya, number in space. Angka di dalam ruang. Sementara angka di waktu, number in time, itu adalah musik, ya kan? Nanti kemudian number in space and time itu apa? Astronomi, ya kan? Wa ilmul asqal, ini yang saya cari mudak-mudak ini. Ilmul asqal itu nanti ada penjelasannya adalah asqal itu kan weight, ya kan? Berat, ilmu tentang berat. Teres Anadrat mengartikan ke bahasa Inggris science of weight, ya. Ilmu tentang berat atau yang terkait dengan transportasi juga, ya. Wa ulumul hil, ya. Ulumul hil itu khilah, rekayasa, ya. Saya mengartikannya di sini ilmu rekayasa atau teknologi. Tapi Teres Anadrat mengartikannya dengan mekanika, ya. Itu kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, warabi fil ilmi tabi'i wa zaihi, ya. Wa fi ilmil ilahi wa zaih. Fi ilmi tabi'i wa zaih. Ilmu alam, fisika, ya. Wa ilmil ilahi ini maksudnya adalah metafisika. Bagian keempat adalah fisika dan metafisika. Wal khamisu fil ilmil madani, ilmu sipil wa zaih. Nanti saya tidak akan menjelaskan karena nanti ada penjelasannya tersendiri, ya. Kita sambil lalu saja biar cepat juga. Wa fi ilmil fiqhi. Nah, ini dimasukkan di dalam ilmu madani, ilmu fikih, ya. Wa ilmil kalam dan ilmu teologi, ya. Fikih itu apa? Ilmu hukum Islam, dan ilmu kalam teologi Islam. Oke, itu bab-bab atau ilmu-ilmu bab-bab di dalam kitab ini yang membahas ilmu-ilmu di peradaban Arab Islam yang diklasifikasi menjadi 5 ilmu ini. Dengan tafsir dan seterusnya itu
nanti kita akan lihat apakah Al-Farabi bahas soal tafsir, fikih dan seterusnya. Itu nanti kita akan lihat ya. Sekarang selanjutnya ini wa yang tafiu bima fi hadzal kitab al-insanu ya. Dan seseorang bisa mengambil manfaat dari kitab ini idza aroda apabila dia ingin ayat alama ilman min hadil ulum. Apabila dia ingin mempelajari salah satu ilmu yang disebutkan tadi ya. Ini salah satu manfaat dari kitab ini adalah kalau Anda ingin belajar suatu ilmu yang tadi disebutkan tadi, Anda bisa mengacu ke sini ya. Wayang durufi dan memperhatikan atau berpikir di dalam ilmu itu. Alima alamada yukoddimu ya. Apa yang bisa diketahui dari buku ini adalah orang yang mau belajar ilmu itu akan tahu apa yang disajikan oleh ilmu tersebut ya. Alima man, seseorang mengetahui alamada yukoddim, tentang apa yang dibahas oleh ilmu yang dia akan pelajari yang terdapat di buku ini. Wa fi madza yang duru, dan padahal apa ilmu itu memperhatikan apa, menteorikan apa. Wa yusyai'in sayafiduhu nadruhu, apa yang bisa diambil dari perhatian terhadap ilmu itu. Misalnya mau belajar apa? Belajar logika. Nah, di sini dengan sebelum mempelajari mempelajari logika, belajar ilmu ini, maka dia akan tahu logika itu memberikan apa ya, membahas apa yang bisa diambil dari logika. Wa madza hina udalika, dan apa hasanah yang terdapat di dalam ilmu itu. Wa ayatu fadilatin tunalubih, dan keutamaan apa yang bisa digapai dari ilmu itu. Liyakuna ikdamuhu, supaya sambutan ya, ikdam itu maju ya. Liyakuna ikdamu, agar sambutan orang yang mau belajar ilmu tadi, alama yuqaddimu alaihi minal ulum, sambutan terhadap sesuatu yang diberikan oleh ilmu-ilmu tadi, ala ma'rifatin wa basiratin, secara benar ya, dengan pengetahuan yang benar, dan basiroh itu apa? Penuh bukti ya. Kalau seseorang mempelajari ilmu yang 5 tadi ya, 5 klasifikasi tadi, melalui buku ini, minimal dia akan tahu konten ilmu tersebut, manfaat ilmu tersebut, dengan bima'rifatin wa basirah ya, dengan sungguh-sungguh punya dasar yang kuat ya. La ala umyin wa ghararin, tidak secara buta, wa gharar, dan samar ya, dan menipu ya, agak menipu. Tadi kan kadang kita mempelajari ilmu kan seolah-olah ini ilmu hebat betul kan, padahal belum tentu kita tahu. Kan kadang orang memuja ilmu tertentu kan, padahal belum tentu menguasai itu ya kan. Nah, ini Al-Farabi, salah satu tujuan Al-Farabi menulis buku ini adalah agar orang tahu betul ilmu yang dipelajari itu isinya apa, manfaatnya apa, dan kemudian agar yang pengetahuan kita tentang ilmu itu memang sesuai dengan ilmu itu ya. Wa bihadzal kitabi, dengan buku ini, yakdirul insanu, seseorang bisa ala ayyakisa, untuk membandingkan, mengkomparasikan bainal ulum, antara ilmu satu dengan ilmu yang lain ya. Ada 5 kategori tadi kan, itu bisa dibanding-bandingkan. Faya'lamu ayyuhal afdal, maka seorang itu akan tahu mana ilmu yang lebih utama. Wa ayyuha anfa, dan ilmu mana yang lebih bermanfaat. Wa ayyuha atqan wa awsaq wa aqwa, dan mana ilmu yang kokoh dan kuat. Ini tiga-tiganya artinya kokoh dan kuat. Atqan, awsaq wa aqwa ini. Mana ilmu yang lebih kuat. Wa ayyuha auhan wa auha wa at'af, artinya sama. Mana ilmu yang lemah, ya kan? Bisa banding-bandingkan mana ini setelah tahu ini ilmu isinya apa, manfaatnya apa. Dengan benar, maka kemudian bisa membandingkan mana ilmu yang kuat, mana ilmu yang lemah, mana ilmu yang lebih bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat, mana yang lebih utama bermanfaat. Ini masih pengantar, belum dikasih tahu mana yang anfa, mana yang afdol.
mana ya, aqua dan seterusnya. Itu apa manfaat yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi mengetahui ilmu ya. Kedua adalah bisa membandingkan antar ilmu ya. Manfaat ketiga dari buku ini adalah wa yang tafi'u bihi, dan seorang bisa mengambil manfaat dengannya. Aidon juga fi takasyufi, untuk menyingkap manidda'al basor bi ilmin, orang yang mengaku mengetahui atau menguasai suatu ilmu min hadhil ulumi, dari ilmu-ilmu ini. Walam yakun kadalika, padahal belum tentu dia menguasainya. Nah, kalau ada orang seolah-olah saya pakar ilmu apa misalnya, mau kedokteran misalnya gitu. Saya pakar apa sih? Sekarang banyak orang mengaku pakar kan ya. Nah itu buku ini paling tidak bisa menjadi barometer ya untuk menyingkap apakah orang yang mengaku menguasai suatu ilmu benar-benar dia menguasainya ya. Fa innahu, bahwa sesungguhnya man idza tuliba, apabila diminta siapa man bil ikhbar, untuk menginformasikan tentang ilmu ya, an jumlati ma fihi, tentang isi sejumlah isi di dalam ilmu itu ya, wa bi ihsai azzaihi, dan memperinci isi bagian-bagian ilmu itu, wa bi jumali ma fi kulli juz'in minhu, dan ungkapan atau teori yang terdapat di ilmu tersebut, falam yattali, maka tidak tampak ya baina kidbi dakwahu, antara kebohongan pengakuannya, klaimnya, wa takasyufi tamwihihi, dan tersingkapnya kamuflase orang itu tadi. Ilmu ini kalau kita sudah mengetahui satu ilmu tertentu ya misalnya, kemudian kita bisa membandingkan. Nah, manfaat yang ketiga adalah kita bisa menyingkap ini orang benar-benar menguasai logika tidak, menguasai metafisika tidak, dan seterusnya. Nah itu kan, jangan-jangan tidak, ya kan? Wa yatabayyanu aidon, dan jelas pula fiman, pada orang yuhsinu ilman minha, yang bagus pengetahuannya tentang ilmu tertentu itu, hal yuhsinu jami'ahu, apakah dia bagus penguasaannya tentang keseluruhan ilmu itu, au ba'du ajza'ihi, atau sebagian dari bagian ilmu itu, wa kam miqdaru ma yuhsinuhu, dan sejauh mana takaran dari penguasaannya tentang ilmu itu. Nah, tadi bagi orang yang kita dengan buku ini kita bisa menyingkap orang yang ngaku berilmu. Ilmu ini juga bisa untuk mengetahui juga bagi orang yang memang benar-benar berilmu. Dia mengetahui ilmu itu secara penuh atau secara sebagian, dan yang dikuasainya itu sejauh mana. Nah, ini memang artinya ilmu mi'yari ya, ilmu yang untuk digunakan untuk mengukur keberilmuan seseorang. Buku yang bisa dijadikan sebagai semacam barometer. Manfaat yang selanjutnya kelima berarti kalau tadi ya. Oh, ini oke. Berarti ini yang kelima. Wa yang tafi'u bihi ya. Siapa al-muta'adibu, dan bisa mengambil manfaat dengan kitab itu. Siapa al-muta'adibu al-mutafannin, orang yang terdidik dan berilmu ya. Alladhi qasduhu ayyashdu jumala ma fi kulli ilmin, yang maksudnya adalah untuk mengutip ya. Yashdu sini mengutip. Jumala ma fi kulli ilmin, pernyataan ungkapan-ungkapan yang terdapat di dalam setiap ilmu. Waman ahabba at-tashabbuha bi ahlil ilmi, dan orang yang ingin untuk meniru orang yang berilmu, liyadunna, agar dia disangka annahu minhum, dia bagian dari orang yang berilmu. Tadi manfaat yang kelima itu adalah buku ini itu memungkinkan orang untuk mengutip intisari dari ilmu-ilmu yang ada, sehingga dia seolah-olah banyak ilmunya itu kan. Jadi gini, ilmu peradaban Islam yang
apa namanya yang sudah berkembang selama 2 abad diringkas oleh Al-Farabi menjadi buku tipis ini. Hanya berapa sih? 92 halaman, nggak sampai 92 lah, dari halaman 15 tadi. Kurang lebih 80-an lah. 80-an halaman diringkas. Dan kemudian dengan demikian kita tahu semua ilmu tadi. Oh, akol itu apa? Logika itu apa? Jadi bisa ya-yao gitu loh. Bisa mengutip bahwa oh, ilmu ini intinya ini gitu. Artinya ini membantu betul, maka tidak berlebihan kalau berbagai ilmuwan ya, baik di barat maupun timur itu memuji Al-Farabi karena beliau bisa meringkas ilmu minimal 2 abad, 3 abad dengan yang ada di zaman dia sendiri, itu menjadi buku ringkas yang dengan demikian seorang bisa tahu peradaban Islam. Artinya ini apa? Buku tipis ini adalah buku peradaban Islam, buku Arab Islam, peradaban Arab Islam. Kita membaca ini, minimal kita menguasai sekian ilmu, ya minimal pengantarnya lah ya. Bayangin matematika itu kan ampun-ampunan kita belajar matematika kan. Ini politik ada nih, fikih masuk apa hubungan internasional kan? Siasah kan ada tadi kan. Nanti ada itu ilmu madani nanti ya kan. Ilmu madani di zaman Al-Farabi itu seperti apa? Ini masuknya ke ilmu madani nanti. Politik dan etik ya itu masuknya ke madani. Minimal tadi ini semacam peta lah ya. Artinya kitab ini semacam peta yang dengan peta ini kita bisa mengetahui peradaban Arab Islam. Ya. Kalau kita sudah punya peta kan lebih enak kan ya? Artinya kita oke, mau belajar ini ke sana gitu. Dan seterusnya. Itu. Ada yang mau bertanya kan? Oh itu Pak, izin tanya. Sebenarnya pembedaan antara Arab dan Islam itu seperti apa Pak? Ketika konteksnya adanya Baitul Hikmah itu mewakili citra Arab atau mewakili citra Islam Pak? Contohnya gitu. Gini, Arab dalam hal ini lebih ke bahasa sebenarnya. Ya. Jadi peradaban Arab Islam itu bahasa utamanya, bahasa ilmiahnya kan bahasa Arab saat itu. Kemudian kenapa disebut peradaban Islam ya? Karena memang basis dari apa namanya dari dinasti-dinasti yang ada saat itu kan Islam. Kan? Baitul Hikmah itu ya sebenarnya di dalamnya itu kan seperti tadi gurunya Al-Farabi itu kan beliau adalah orang yang berada di Baitul Hikmah juga. Di Baitul Hikmahnya apa namanya Al-Mu'tasim, sebelumnya siapa Al-Ma'mun ya kan? Itu tidak hanya orang Islam. Semua ilmuwan yang ada saat itu dikumpulin gitu. Jadi ya memang jadi dalam hal ini Islam jangan dianggap sebagai agama. Ya. Islam dianggap sebagai peradaban. Ya. Peradaban Islam. Kalau agama itu kan lebih sifatnya ritus gitu kan. Keyakinan. Ini Islam sebagai peradaban. Arabnya pun juga jangan dianggap sebagai ras Arab, ya kan? Etnis Arab, enggak. Al-Farabi bukan orang Arab, ya kan? Tapi dia banyak nulisnya pakai bahasa Arab gitu aja. Ibnu Sina bukan orang Arab, ya kan? Orang Persia dia. Siapa lagi? Ibn Rus itu alam dia, Arab. Sepertinya Arab, tapi alam. Yang jelas ini di Andalusia, ya kan? Ibnu Arabi baru itu Arab. Ya kan? Ibnu Arabi itu Al-Hatimi dia. Hatim itu jagoannya orang Arab zaman kuno itu. Ibnu Arabi baru dia, namanya dia Arab, ya kan? Nah, itu orang Arab. Jadi ketika saya menggunakan istilah peradaban Arab Islam atau juga filsafat Arab Islam, itu maksudnya itu. Bahasa utamanya saat itu adalah bahasa ilmiah utama saat itu adalah bahasa Arab. Kemudian penguasa utama di peradaban itu adalah orang Islam gitu, ya kan? Tapi isi di dalamnya itu macam-macam, ya. Di Baitul Hikmah tadi saya sudah bilang itu orang Kristiani banyak dan saling belajar. Orang Yahudi belajar dari orang Islam, orang Islam belajar kepada orang Kristiani atau sebaliknya, ya kan?
orang Yahudi belajar sama orang Islam, sebenarnya Maimonides ya, Ibnu Maimun, ya kan? Itu kan orang Andalusia, orang Yahudi. Dia muridnya Ibn Rus, ya kan? Belajar kepada Ibn Rus. Jadi saling belajar. Dalam peradaban itu tadi, jadi tidak ada sekat-sekat agama. Gitu. Filsafat memang beyond religion sebenarnya. Peradaban itu beyond religion. Ya. Melampaui agama. Yang penting bagi filsafat itu adalah hikmah, ya kan? Kebijaksanaan. Sesuatu yang bisa memberadabkan orang dari manapun asalnya. Tadi kan, ulumud dahilah, ya, ilmu-ilmu yang diimpor ke peradaban Arab Islam itu kan dari Yunani, Suryani, dari India, dari Persia, ya kan? Dari luar semua. Memang ada sebagian orang yang resisten kan, ini ngapain nih ilmu-ilmu dari asing gitu kan? Kenapa orang-orang Islam saat itu, termasuk dalam ini Al-Farabi, mau belajar dari orang asing? Ya karena yang penting apa? Hikmah. Tapi ada dalilnya nggak sih? Karena kita mempelajari ilmu dari orang asing. Tiap hari sudah kan di pembahasan soal Faslul Maqal, ya kan? Paling tidak dari hadis At-Tirmidzi kan, al-hikmah dholatul mu'min. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang hilang, yang tersesat, hilang ya, dari orang beriman. Haitsu ma wajadaha, dimanapun orang beriman menemukan kebijaksanaan itu, fahuwa ahaqqu biha, maka orang beriman itu berhak, yang paling berhak untuk mendapatkannya. Jadi dimanapun keberadaan hikmah itu, sejauh itu maslahat, bermanfaat, itu ilmu, itu kebaikan, itu keindahan, ambil, gitu loh, ya kan? Ini adalah sikap yang sifatnya esensialis, esensi aja. Jangan karena wadak ya, tubuh, ya kan, merek-mereknya aja misalnya gitu. Oh ini dari apa? Dari Yunani misalnya gitu. Ini dari Persia. Kemudian kita nolak. Itu nggak sehat kayak gitu, ya kan? Padahal kita sehari-hari itu kan kita juga tidak melulu anti asing kan? Coba misalnya gini, ini Apple dari apa? Amerika, ya kan? As long as ini berguna kita pakai. Orang Saudi itu kan nggak bisa mohon maaf itu kan teknologinya kan banyak yang canggih kan? Tapi apakah mereka menciptakan? Kan dia enggak, kan diambil, itu sama. Jadi pada titik tertentu tadi sumber-sumber yang beragam itu nggak masalah sejauh di situ ada hikmah. Nah tadi Mas, jadi kembali ke pertanyaan tadi, yang disebut Arab utamanya adalah bahasanya, kemudian sementara Islam itu peradabannya, dan peradabannya itu beyond religion. Artinya ini Islam jangan dianggap sebagai agama, ya, tapi sebagai peradaban, ya. Bahasanya Cak Nur Islam doktrin peradaban. Nah itu. Jadi Islam sebagai doktrin peradaban, gitu kan. Bahkan nanti beyond juga kan. Tidak sekedar syariah Muhammadiyah nanti, ya kan. Islam tuh kalau versinya Cak Nur itu kan Abrahamic religion, ya kan. Sejauh seorang itu, kalau soal agamanya nih ya, sejauh seseorang itu monoteis, ya, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan memasrahkan diri kepadanya setelah berusaha kuat, itu adalah Muslim. Apapun dia mereknya apa, ya kan? Dan itu saudara kita. Dan kalau terkait dengan filsafat, siapapun orangnya, dari manapun asal usulnya, sejauh dia menghadirkan kebaikan, kebenaran, kita ambil, ya kan? Khudil hikmah walau min duburid dajjaj, ya kan? Ambillah kebijaksanaan walaupun dari pantat ayam, ya kan? Pantat ayam isinya apa? Nah, ya kan? Padahal di situ ada sama telur, ya kan? Tapi telur gara-gara dari dubur ayam kemudian kita tolak. Buat saya aja, nah, ini gitu kan? Ini tadi. Khudil hikmah walau min duburid dajjaj. Ambillah kebijaksanaan walaupun kebijaksanaan itu muncul dari bool ayam. Nah, ini sama. Ungdur makila wala tangdur man qala, ya kan? Perhatikanlah
apa yang diungkapkan. Jangan hanya memperhatikan siapa yang mengungkapkan. Kadang kan kita tadi kan yang ngomong siapa? Kiai. Pasti benar. Misalnya, bukan Kiai NU insya Allah bener lah ya. Misalnya tadi kan ustadz-ustadznya nggak jelas itu loh. Wah pakai udang-udang putih-putih itu kan. Oh ini yang ngomong ustadz. Emang pasti betul? Kan belum tentu, ya kan? Kalau kemudian yang sebarkan hanya kebencian, ya kan? Walaupun casingnya itu sepertinya Arab betul gitu kan? Kan belum tentu gitu kan? Ya tadi ungdur makila watang dur mangkola, kan gitu kan? Ini sama. Itu prinsip-prinsip yang kita lakukan di dalam mempelajari segala sesuatu. Kan? Kalau kebenaran ada di kalian, ya saya juga akan belajar kalian, ya kan? Emangnya saya maha tahu kan? Nggak juga, ada batas diri saya, ya kan? Misalnya tadi Mas Farobi jagonya apa? Gitar atau apa? Tadi musiknya? Ya kan? Di antara kalian kan pasti punya kemampuan yang tidak saya miliki, ya kan? Itu kita saling belajar. Itu prinsipnya semacam itu. Ini makanya kenapa tadi kan cuman seperti yang dilakukan oleh Al-Farabi, jangan hanya mengimpor saja. Tahu nggak? Nah, ini penting saya ungkapkan di sini. Kita terbuka kepada yang lain, menerima yang lain, tapi kemudian jangan cuma nerima doang. Apa yang terjadi kalau kita nerima doang? Ya nggak jadi siapa-siapa, jadi orang lain mulu kan? Nah iya, jangan. Tadi misalnya kita bayangkan soal barang-barang lah. Kalau kita terbuka semuanya, kita kemudian tidak punya produk sendiri kan? Mobil, motor, semua itu kan kita asing semua kan? Nah itu tadi, terbuka oke, tapi apa? Kita juga perlu berupaya agar menghasilkan sesuatu, gitu, ya kan? Kalau bisa berkontribusi. Nah ini kayak misalnya Al-Farabi, oke, dia terinspirasi siapa namanya Aristotle yang mengkodifikasi ilmu-ilmu, oke? Dia mempelajari ilmu-ilmu 2 abad sebelum dia lahir dan di abad yang dia ada. Tapi kemudian dia apa? Menghadirkan buku ini, ya kan? Di dalamnya itu ada ilmu-ilmu peradaban Arab Islam, ya kan? Yang mana dengan yang sebelum dia belum ada yang nulis model yang kayak gini. Kemudian dia juga dalam tanda kutip tidak sekedar meniru Aristotle. Aristotle mengkodifikasi ilmu-ilmu di Yunani kuno, ya kan? Dia mengkodifikasi ilmu-ilmu di zamannya yang tidak dibahas juga oleh Aristotle, ya kan? Misalnya tadi soal apa namanya? Fikih, kalam, ya kan? Lisannya itu juga ya, ilmu misalnya nahwu sorof itu kan tidak ada di sana, gramatikanya beda. Nah itu sebagai contoh. Artinya pemberangkatannya kita harus terbuka, ya, mengambil hikmah dari manapun, mengambil ilmu dari manapun. Tapi kemudian perlu adanya kontribusi. Tapi sebelum kontribusi perlu apa? Filter, ya kan? Coba kalau kita hanya terbuka saja, mungkin kacau. Hanya terbuka saja jelek, tertutup jelek, murni tertutup jelek, murni terbuka jelek. Murni tertutup, kita tidak dapat ilmu apapun. Seolah-olah apa namanya kita sudah cukup, ya kan? Saya gini, kita harus embargo, kita nggak perlu barang-barang. Kalau Indonesia sih sebenarnya kita cukup ya, kita nggak usah impor, kita asalkan mengelola yang ada gitu, kita bisa hidup ya. Tapi kalau murni tertutup, ya akhirnya tidak berkembang. Ya, beberapa negara yang sangat tertutup itu tidak berkembang. Sebenarnya Korea Utara itu kan kurang berkembang, ya kan? Gaya rambut orangnya aja sama gitu. Ya benar. Iya, gaya rambutnya itu harus sama Kim Jong Un. Iya benar loh. Orang Korea Utara itu rambutnya sama Kim Jong Un semua. Gak boleh lebih ganteng dari dia mungkin gitu. Repot betul itu kan. Iya. Itu kalau sangat tertutup, sangat terbuka, kita nggak jadi apa-apa. Artinya apa? Perlu ada pas kita terbuka, tapi kemudian apa? Perlu filter, ya kan? Mana yang baik, mana yang buruk, ya kan gitu kan? Yang baik kita kembangkan, yang buruk kita tolak, kan gitu kan? Artinya jangan cuma terbuka, hanya baru nanti sudah tahu yang bagus-bagus, kita perlu berkontribusi. Nah ini prinsipnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya kita juga terbuka, tapi juga perlu
perlu ada filter, ya. Apa Sibron bisibrin itu loh, ada hadis yang tentang bahwa ada orang yang taklid murni itu jelek, ya. Kalau tadi hanya terbuka saja bisa jadi taklid, ya, itu jelek. Tapi kalau kita memfilter dan berkontribusi, kita hidup, gitu. Wes, wah lewat ya. Tapi pas lah lewatnya berapa? Lewat 10 menit ya. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih atas atensinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.